Kapal selam kan memang harusnya hilang, tapi dia ternyata tiba-tiba hilang. Itu udah kenapa? Ada pernah nonton beritanya? Kenapa? Kenapa dia bisa hancur? Karena tekanan ya. Oke. Jadi apa sih tekanan itu? Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang tekanan. Tekanan yang disebabkan oleh zat cair. Tujuan kita belajar yang pertama adalah untuk mengetahui besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Jadi seperti tadi, kenapa kapal itu bisa tenggelam? Apa saja sih yang mempengaruhi tekanan di suatu kedalaman? Kemudian yang kedua, kita dapat yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita juga akan nanti dikasih suatu masalah nih. Kayak tadi misalnya kapal pecah, kemudian orang menyelam, kita dikasih masalah. Setelah itu kita cari penyelesaian masalah melalui eksperimen. Nanti kalian akan dibagi berdasarkan kelompok yang kalian sudah berbagi. Kemudian kalian melakukan eksperimen percobaan. Yang ketiga baru kalian presentasi hasil percobaan dan diskusi kalian. Yang keempat baru kita simpulkan. Kalau ingin menyelam ke bagian samudra yang paling dalam, nah hari ini kamu akan menjadi seorang yang cepat. Sebelumnya, seberapa lama kamu mampu menahan napas? Tidak terlalu lama. Tenang, jangan khawatir. Di permukaan, kamu melihat banyak makhluk hidup berkeliaran di sini. Banyak sekali ikan dan hewan laut, serta orang-orang yang sedang berenang melambaikan tangan ke kita. Tapi akan berlama-lama di sini. Kira-kira mengapa para penyelam itu pakaiannya lengkap, terus ada penutup telinga, terus mereka dibatasi nyelamnya. Tidak boleh mereka menyelam. Ada tadi yang menyelam pada kedalaman sekian meter, itu tidak pakai perlengkapan. Yang lebih dalam lagi pakai perlengkapan penutup telinga. Kira-kira kenapa? Terus yang kedua, kenapa hanya ikan tertentu yang bisa hidup di dasar laut? Ikan. Kenapa dia lebur? Tekanan. Nah, kita pelajari sekarang apa saja sih yang mempengaruhi tekanan yang disebabkan oleh zat cair, yaitu tekanan hidrostatis. Silakan duduk, sudah berdasarkan kelompok ya. Jadi biar gampang, balik saja arahnya, biar gampang diskusinya nanti. Kalian nanti akan mengambil data ini. Yang pertama nanti kalian login dulu ke aplikasi itu menggunakan tablet yang sudah Pak Guru bagikan. Kemudian nanti kalian akan mengambil data. Yang pertama data bagaimana hubungan antara massa jenis terhadap tekanan. Kemudian berikutnya percobaan yang kedua, kalian akan mengukur bagaimana hubungan antara percepatan gravitasi terhadap tekanan. Dan yang terakhir, kalian mengukur tekanan pada kedalaman tertentu. Jadi kalian ukur nanti pada kedalaman 1 meter itu tekanannya berapa.
Silakan kelompok 2. Pertanyaannya di nomor 1, pertanyaan diskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 800 hasil tekanan 15.635 kPa. Dari tanggapan dari kelompok lain. Jadi kelompok 1 menyatakan bahwa semakin besar massa jenisnya, maka tekanan hidrostatisinya semakin besar ya, semakin bertambah. Ada pendapat yang lain dari kelompok 1? Silakan. Ketika massa jenis semakin besar, maka tekanan yang diberikan akan semakin besar karena hal tersebut berbanding lurus pada tekanan. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percepatan gravitasi Mach 3,7 m/s. Tekanannya 7.602 kPa. Bumi 10 m/s. Tekanannya 20.490 kPa. Jupiter 24,9 m/s. Tekanannya 51,21 kPa. Semakin besar percepatan gravitasi, maka tekanannya semakin besar. Oke, ada yang lain dari kelompok yang lain? Pendapat yang berbeda? Jadi kelompok 3 menyatakan bahwa semakin besar percepatan gravitasinya, maka tekanan hidrostatisi yang dialami adalah semakin besar. Semua. Oke, tes yang plus kelompok 3. Pertanyaan nomor 3, silakan. Jadi, bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis dan Besaran. semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Oke, sudah? Yang lain ada yang berbeda? Sama? Kelompok 2? Sama? Oke. Jadi semakin besar kedalamannya, semakin besar hidrostatis. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Jadi kita sudah simpulkan tadi, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan apa yang pertama? Massa jenis. Kemudian tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan gravitasi atau G. Yang ketiga, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman. Jadi kalau kita rumuskan, maka tekanan hidrostatis sama dengan berbanding lurus dengan massa jenis, berbanding lurus dengan pernapasan gravitasi, dan berbanding lurus dengan kedalaman. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini ada ikan, ada 5 ikan. Ikan mana yang memiliki tekanan hidrostatis terbesar? Paling bawah. Angkat tangan dulu. Oke, dari itu Yang paling bawah. warna ungu. Kenapa? Karena apa? Karena semakin jauh. Ya, Sama. Oke, kelompok berapa? Titik delapan menunjuk. Tepuk tangan buat kelompok. Berikutnya, ini ada orang lagi nyelam. Dia nyelam di bumi sama di Saturnus. Diketahui percepatan gravitasi di bumi itu 9,8, di Saturnus itu 10,4. Pertanyaannya, mana yang mengalami tekanan hidrostatis lebih besar? Saturnus. kecepatan di Saturnus. Kenapa? Karena percepatan gravitasinya lebih besar. Oke, tepuk tangan. Yang ketiga, soal. Oke, ini saya contohkan gampang. Ini ada penyelam. Nah, penyelam ini dia berada pada kedalaman 8 meter. Berarti kedalamannya berapa? 8 meter. Diketahui hanya sama dengan 8 Meter. meter. Kemudian dia berada di Danau. danau yang massa jenisnya 1000 kilogram per meter kubik. Yang terakhir dia berada di bumi dengan percepatan gravitasi 10 meter. 10 meter per sekon. Siapa yang bisa hitungkan berapa tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut? Hitung. Siapa yang bisa hitungkan? 40.000. Ya. Berapa? 80.000. Luar biasa kelompok berapa? Bisa kita jawab di depan? Tinggal jawab aja.
Sudah? Oke, terima kasih buat kelompok. Satu lagi saya punya pertanyaan ini. Cepat-cepatan siapa yang bisa jawab, angkat tangan. 10.000. Berapa? 100.000. 100. Luar biasa. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kalau tidak ada, kalau tidak ada nanti untuk menambah pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan nomor 1 sama nomor 2 di bahan ajar yang Pak Guru bagikan ya. Nanti Pak Guru yang di grup itu. Nah, silakan dibuka, kemudian dikumpulkan besok. Kemudian persiapkan juga pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum Paskah. Untuk lebih barokahnya pertemuan kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk berdoa dulu. Ketua kelas silakan berdoa. Kawan-kawan, sebelum kita pulang berdoa. Oke, sampai di sini terima kasih atas perhatiannya, bersama-samanya. Pak Guru akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.